Pemirsa, sidang peninjauan kembali yang diajukan para terpidana kasus Vina dan Eki sudah rampung Jumat pekan lalu. Di akhir sidang, pakar hukum pidana Asmi Syaputra membedah BAP serta putusan pengadilan pada tahun 2017. Ia mengungkap sejumlah kejanggalan yang menguatkan dugaan peradilan sesat dalam kasus ini. Yang paling disorot adalah Ibtu Rudiana yang saat peristiwa terjadi menjadi kanit narkoba Polresta Cirebon. Kami mengundang kuasa hukum 7 terpidana Jutek Bongso. Selain itu ada juga kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif dan kuasa hukum keluarga Vina Reza Pramadia. Selamat sore Bang Jutek. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir ke studio kami akhirnya. Selamat sore juga Ibu Elsa dan Mas Reza. Selamat sore Pak Jutek. Selamat sore Bu Elsa. Ya, terima kasih untuk semua sudah bergabung. Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat. Kita sebelum diskusi, kita akan putar ulang kesaksian saksi ahli Asmi Syaputra. BAP, AEP, dan DD. Kalau kita lihat tanggal 30 atau 31 nanti kita lagi berkas, Pak Rudiana itu bergerak mulai jam 10 pagi. Melakukan AEP ya? Dari kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lihat dari BAP-nya Pak Rudiana, itu dia bergerak pada hari itu jam 10 yang mulia. Ini BAP AEP apa BAP Rudiana? AEP, DD, dan Pak Rudiana. Saya akan memixkan 3 BAP tersebut nanti. Karena memang Pak Rudiana yang aktif pada waktu itu dia bergerak jam 10. Setelah itu setelah 2 jam dia ketemu jam 14 di showroom tersebut, baru mendapat telepon jam 16 pada waktu itu. Bertemu dengan AEP dan DD di showroom tersebut yang mulia. Dari situlah dapat gambaran dan saya langsung melakukan tindakan-tindakan dan Pak Rudiana mulai melakukan laporan jam 18. Anehnya dalam berkas perkara tersebut yang mengkomunikasikan adalah AEP, tapi dalam BAP tersebut AEP diperiksa belakangan. Padahal yang kontak pertama itu adalah AEP, orang yang paling tahu, dan AEP yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan peristiwa pada waktu malam itu. Kan AEP yang ngajak. Nanti kita lihat dalam berkas perkara. Kedua, dalam keterangan DD dan AEP itu berbeda. Satu menyatakan orang malam itu 5 orang, satu menyatakan 8 orang. Bagaimana mungkin yang mulia dalam satu peristiwa, dalam satu titik yang disebut dalam warung Madura ada orang yang berbeda. Dalam keterangan yang 5 dan 8 tiba-tiba didesain kembali oleh Pak Rudiana menjadi 11 orang. How come? Sedangkan dia tidak melihat kejadian tersebut. Pintu-pintu inilah yang sebenarnya teman-teman kejaksaan yang harus perhatikan. Disinilah dapat dilihat by design daripada sebuah perkara ini. Kedua yang mulia, tentang jenis motor, karena ini berkaitan dengan pembuktian. Ada bilang 5, ada bilang 1, ada bilang 8. Nanti kita lihat dalam pembuktiannya segala macam. Dan anehnya, Saudara jaksa dalam surat dakwaan menuliskan ada satu kendaraan Vario yang tidak disebutkan oleh saksi, baik AEP, DD, dan segala macam. Dalam dakwaan, dalam putusan tersebut, saudara jaksa menyebutkan ada jenis kendaraan Vario. Dari mana diangkat itu yang mulia? Tidak ada satu keterangan. Nanti saya pertunjukkan yang mulia. Dan saya menemukan betapa putusan pengadilan tinggi juga tidak diambil dengan pertimbangan yang matang. Pengadilan tinggi menulis bahwa bukan melihat surat dakwaan dari Kejaksaan Cirebon, tapi dalam pertimbangannya dia bilang berdasarkan surat kejaksaan dari Kota Bekasi, how come pengadilan tinggi bisa jebol seperti ini? Ya, pemirsa, langsung saja kita berbincang. Saya akan langsung ke Ibu Elsa Syarif untuk meminta komentarnya atas keterangan dari saksi ahli Asmi Syaputra. Ibu Elsa. Ya, terima kasih. Dalam peraturan ya, jika seorang ahli itu berbicara harus sifatnya netral, kan dia ahli. Tidak bisa membahas case-nya langsung. Harus bicara secara netral. Perumpamaan saya juga bingung nih.
kok ahlinya langsung bicara tentang kasusnya, berpendapat tentang kasus. Jadi dia tidak netral. Menurut Ya. Bu Elsa tidak netralnya di bagian mana, Bu? Ya itu dia bicaranya kan bukan bicara hukumnya. Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral, tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Tapi ya terserah kan nanti semuanya kan kembali kepada Majelis Hakim PK nanti akan menilainya. Saya sih tidak perlu membela, cuman saya komentarin memang itu janggal seorang ahli hukum bicara langsung kepada case ya, sedangkan dia harus bicaranya netral, tidak bicara case tetapi dia bicara hukum. Tapi semuanya terserah. Baik, Bu Elsa, tapi kalau kemudian kita mendengarkan secara seksama yang diungkap oleh Asmi Syaputra sebagai ahli atau pakar hukum pidana, di situ kan hanya membaca BAP dan bagaimana kemudian BAP masing-masing saksi itu kemudian saling bertabrakan dan tidak sinkron. Apa yang salah dari itu? Maksud saya, dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan keterangan ahlinya tidak netral. Oke. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta, berbeda ya saksi fakta. Tapi ya Tapi ini benar ya urut-urutannya yang kemudian diungkap oleh Asmi Syaputra bahwa jam 10 sudah mulai bergerak, kemudian janjian ketemu jam 2, kemudian jam 4 dapat telepon tentang keberadaan para terpidana, kemudian keanehan-keanehan bagaimana ada 2 kesaksian, ada 5 orang, 8 orang, kemudian jadi 11 di laporan Ibtu Rudiana, itu semua benar ya, Bu Elsa? nggak begitu ceritanya. Kan ada lidiknya, ada investigation ya. Investigasinya di mana setelah dikuburkan itu Rudiana dengan tim menganalisa kondisi, pertama menganalisa kondisi dari jenazah anaknya, dilihat bagaimana anaknya itu hancur, kepalanya, rahangnya lepas, tetapi waktu ditemukan dia memakai helm dalam keadaan tertelungkup. Kemudian telentangkan berdasarkan Ibtu Rudiana, dan waktu dia buka helm itu penuh darah, padahal helmnya tidak pecah, itu dipakai loh ya. Penuh darah, di sini lepas. Biasanya kalau kecelakaan itu ada beset di aspal itu, kulit bisa ada yang terkelupas, rambut lepas. Nah kemudian berdasarkan itu dia melihat ternyata tidak ada olah TKP, sehingga dia koordinasi dengan Ibtu Supardi, Suja, Muhyiddin dan Afrudin. Baik. Banyak dah teman-teman, dan disitulah baru mereka berjalan. Jadi jangan dipotong baru jam 10, jadi seolah-olah Aib ini benar-benar adalah pencetus. Itu enggak begitu. Itu kan ada namanya ada pemeriksaan dari visum et repertum dari dokter. Baik, oke. Dan Baik. Dokter Rahma. Baik. Jadi saya nggak setuju kalau semua dipotong ceritanya, karena itu kejanggalan, kecurigaan itu dimulai dari setelah dikuburkan.
Setelah dikubur. Oke, saya pindah Tidak dulu ke ada Bang Jutek, putusan. Bu Elsa. Saya pindah dulu. Bang Jutek, silahkan Tidak komentarnya ada untuk putusan, kemudian mengcounter pernyataan dari Ibu Elsa. Mbak Tasya, saya hanya ingin menceritakan apa yang terjadi menjadi fakta. Ya. Bahwa selama ini kan tidak diakui bahwa Ibtu Rudiana dan kawan-kawan melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, ada pakai bahasa diamankan dan sebagainya. Kami nggak mau persoalkan itu, walaupun kenyataannya kemarin sudah terbuka semua di sidang. Ya kan? Sekarang kan terbuka sendiri, rupanya sebelum jam 10 sudah ada penyelidikan, sudah dilakukan. Bahkan sebelum jam 10 bahkan ya? sebelum jam 10 dan apa, ya itulah yang saya bilang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya, bahwa kita berbicara kepada fakta saja, sedikit demi sedikit ini, kalau yang namanya bukan fakta, kebohongan, Ya. ketidakbenaran, ya itu pasti akan bercerita dan tidak akan bersesuaian. Ya, memang nyatanya mau ditabrakin mau diapapun kemarin ya, dari fakta bahwa yang dilihat aib 5 orang, yang dilihat yang dilihat Dede itu 5 orang, yang aib itu 8 orang, lalu muncul itu menjadi 11 orang, 3 DPO akhirnya tidak bisa ditemukan. Itu kan saya melihat ini udah kacau sendiri. Itu satu aja udah buktinya bahwa ini nggak bisa kacau. 3 DPO itu coba tunjukkan. Apalagi kemarin kami buktikan ada orang keempat rupanya DPO-nya. Ada 4 ternyata. Iya, kan kami munculkan itu kemarin deh. Oke. Ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya yang kami munculkan juga di dalam persidangan, kalau dikatakan Rudiana itu tidak melakukan penyidikan dan itu hanya 3 jam, 2 jam, ya nggak apa-apa. Faktanya saksi mengatakan ya Sudirman ikut ke Polsek namanya Utara Barat, ya kan, menjemput namanya Rivaldi, itu tanggal 1 September. Apa yang dilakukan, apa yang diikut, Sudirman sudah cerita di depan sidang. Ya. Yang mimpin adalah Aibtu Rudiana sendiri saat itu. Jadi bohong lah kalau menurut saya, ya. Jadi apapun bahasanya, ya itu. Tapi saya sampaikan tidak apa-apa. Tapi ini saya sampaikan ini hanya untuk mengungkap supaya masyarakat mengetahui apa yang benar, apa yang terungkap dalam fakta persidangan, ya kan? Mengenai bahwa selama ini kita mengira, ya Mbak Tasya, Sudirman ini adalah sutradara, aktor intelektual, ya, dari skenario hebat ini. Dia yang memunculkan 11 nama ini. Ternyata dia katakan nama itu justru didapatkan dari penyidik di kepolisian. Dia nggak tahu menahu itu 11 nama itu. Bahkan dari 11 nama itu dia sebutkan yang namanya Andi, ya kan? Kemudian Dani, Peggy, kemudian Rivaldi, dia tidak kenal. Bagaimana mungkin 11 orang didakwa melakukan 340 pembunuhan berencana? Ya kan, apalagi Sudirman ini lakukan dituduhnya adalah aktor intelektual. Artinya apa? Dialah yang apa? Yang pencetus kan, dia pelaku utama. Ya. Di kapan melakukannya? Kapan ini kan SMS tanggal 17? Enggak ada. Dia bilang enggak. Dia katanya ke Saka, enggak. Dari Dani, kenal Dani pun enggak dia. Nama Daninya pun enggak. Dia panggil Rivaldi, ya. Ini yang anehnya, batas ya. Ya, dia panggil Rivaldi itu, dia panggilnya bukan Rivaldi, tapi dia panggilnya Andika. Karena itu yang dia tahu, yang diarahkan oleh penyidik. Dia nggak tahu Ucil gitu, Rivaldi itu aliasnya Ucil, bukan Andika. Oke, Gitu. jadi kalau kemarin kita mendengarkan Asmi, itu kemudian semakin memperjelas urut-urutan laporan yang kemudian kisruh itu ya Bang Jutek. Apakah kemudian artinya kalau kemudian kasus ini dibaca dari laporan BAP, kemudian fakta di persidangan, itu orang memang kemudian bisa tahu bahwa kasus ini memang kasus yang direkayasa? Ya gini, biasanya kalau kami melaporkan sesuatu yang tidak dialami langsung, nggak mungkin sebut nama. Ya kan, kami hanya menyebutkan, apalagi bukan dia yang mengalami, ya kan? Dari situ saja kemudian iya, bisa. itu saja aneh. Ketika dia melakukan situ, dia berani sebut 11 nama, artinya dia sudah tahu kronologisnya. Di dalam, apalagi dalam kronologisnya disampaikan, kan gitu-gitu yang saya sampaikan. Dikejar bahwa Eki itu bersama dengan teman-temannya ada 8 orang, itu yang saya pernah bungkit, ya kan? Lewat di depan SMP 11, dikejar oleh para tersangka, ya gitu kan, yang terpidana sekarang. 8 orang,
Yang hadir itu 8 orang itu selain Eki dan Vina, siapa lagi, mana orangnya, nggak Oke, pernah diperiksa. kita harus break dulu untuk Ya. azan maghrib, nanti kita lanjutkan Ya. di segmen selanjutnya. Ya, ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan saya ke kuasa hukum keluarga Vina, Reza Pramadia. Mas Reza, apa komentar keluarga mengikuti jalannya persidangan PK dari para terpidana? Iya, selamat sore Mbak Pasya. Kebetulan juga pihak keluarga itu kan sedang umroh kemarin, sekarang baru tiba di Jakarta. Jadi mereka mengikutinya dari kita memberikan laporan ke pihak mereka. Baik. Jadi komentarnya adalah tetap mengikuti persidangan, jadi apapun nanti hasilnya pihak keluarga akan legowo, entah itu kecelakaan tunggal ataupun itu nanti pembunuhan berencana. Jadi tetap berbesar hati lah apapun nanti keputusannya. Kalau dari keterangan-keterangan para saksi, terpidana, ahli, kemudian persidangan-persidangan yang kemudian diinformasikan kepada pihak keluarga, adakah kesaksian yang dirasa mengganggu atau mengejutkan atau dirasa tidak benar, Mas Reza? Ya, tapi memang dari beberapa kesaksian, terutama kesaksian dari teman-teman almarhumah ya, di situ kan banyak sekali yang menyudutkan tanpa almarhumah bisa membela diri gitu kan. Jadi kita sangat menyayangkan sekali seperti itu. Tapi kalau memang nanti sudah sangat keterlaluan kan kita akan melakukan upaya hukum lain nanti. Baik, Jadi di bagian tetap mana juga yang tadi, dirasa menyudutkan, Mas Reza? Iya, banyak hal ya, saya tidak begitu ingat ya, tapi kita udah ada rekaman-rekamannya. Jadi yang intinya menjelek-jelekan almarhumah Vina semasa hidup, terutama menjelang sebelum meninggal gitu. Tapi hingga saat ini keluarga belum meminta untuk melakukan upaya hukum. Masih belum. Kita masih tetap mengikuti jalannya persidangan. Oke, Dan masih tapi menunggu dari hasil PK ini. Oke, tapi memang posisi keluarga saat ini sudah siap apapun hasilnya ya. Kalau kemudian ternyata PK itu dikabulkan dan kemudian ini dinyatakan sebagai kecelakaan, keluarga sudah siap untuk menerima fakta seperti itu. Ya, memang dari awal kasus ini mencuat, kita juga sudah bersama-sama menyepakati bahwa apapun nanti hasilnya, paling tidak bisa menjawab dari 8 tahun penantian kasus yang tidak kunjung selesai ini ya, kita akan tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang akhirnya bisa menuntaskan kasus ini. Baik, Mas Reza, tapi kalau saya kembali lagi ke kesaksian dua sahabat Mega, apa komentar keluarga tentang dua orang ini? Apakah memang keluarga mengenal mereka atau seperti apa? Jadi memang untuk kedua sahabat Vina, Mega dan siapa Widi ya kalau tidak salah namanya, mereka itu kakak almarhumah itu melihat mereka terakhir itu pas menjemput di malam kejadian menggunakan sepeda motor bertiga kalau tidak salah, dan tidak begitu mengenal lebih akrab karena almarhumah Vina untuk teman-temannya memang agak sedikit tertutup. Oke. Tapi memang banyak kesaksian itu ya sangat menyudutkan sekali gitu. Jadi akan menciptakan citra yang tidak baik. Baik, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek, mungkin ada komentar soal bagaimana memang di persidangan kemudian terungkap banyak hal dinamika hubungan antara Vina dan Mega dan Widi yang sebenarnya mungkin memang agak kurang elok ya kalau kemudian dari sisi keluarga korban mendengar informasi-informasi seperti ini tanpa kemudian bisa membela diri begitu. Gini Mbak Tasya, saya pun sebagai manusia tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban. Baik itu Vina maupun keluarga Eki. Tapi situasi dan keadaan untuk membuktikan kejadian yang sebenarnya, inilah yang membuat kami dan mereka juga harus mengatakan yang sebenarnya. Kan mereka memberikan kesaksian ini kan di bawah sumpah. Mereka ini saksi fakta, artinya mereka
yang mendengar, melihat, dan mengalami langsung. Ini saksi yang sempurna. Ya. Artinya di lain mereka bertiga, nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengalami. Tapi menurut Bang Jutek, semua informasi itu ada korelasinya tidak dengan membuktikan bahwa 6 terpidana, 7 terpidana tidak bersalah. Justru, Mbak Karena Tasya, ada beberapa informasi-informasi dinamika bagaimana percakapan mereka kan. jadi Mbak Tasya, justru itu mengkonfirm kesinkronan saksi satu dengan yang lain. Saksinya Anwar dengan Arta itu kan melihat Eki minum pada malam kejadian. Ya, bersama dengan ada Vina di situ dengan teman-teman mereka. Ya. Vina mengajak untuk Mega dan Widi datang untuk minum-minum. Itu kan sesuatu yang sinkron menurut saya. Oke. Ya kan? Ya mau nggak mau. Meskipun itu kemudian tidak enak ya didengar oleh Ya keluarga mau nggak korban. mau gitu kan. Terus kita tanya apakah itu kebiasaan. Dan di bawah persidangan kan mereka yang ngalamin. Sekarang kalau mereka mau dilaporkan, mau diapa, kalau memang itu bisa kita dibuktikan, ya saya pikir sesuatu yang harus mereka sudah nyatakan di bawah sumpah, tentu ada konsekuensi hukum. Kami sudah terangkan sama mereka dan mereka bersedia. Oke. Kan gitu kan. Jadi mereka sadar mereka konsekuensinya. sadar bahwa apa yang mereka sampaikan itu ada konsekuensi hukumnya. Ya kan, kita sampaikan ini 6 tahun loh. Ya kan, bahwa ini ada ancamannya sekian tahun loh. Ya mereka bilang nggak apa-apa, sadar. Untuk demi kebenaran mereka siap. Mau mengambil Iya, resiko mau. seperti mereka itu. mau ambil resiko itu. Jadi sekarang kan Mengapa ibarat ya mereka mau mengambil resiko seperti itu? Ini kan sebenarnya teman yang berteman 8 tahun lalu dan hanya kenal beberapa hari. Kemudian apakah ada motif lain mungkin Bang Jutek karena kasusnya sedang naik atau seperti apa? kalau kita bilang bahwa mereka itu menyampaikan itu karangan, kami nggak kan itu yang selalu saya sampaikan Mbak Tasya. Kami kan sesuaikan dengan alat bukti lain. Handphonenya Vina itu kan sudah diekstrak tahun 2016, ya kan? Ketika waktu mereka berbicara kan hanya antara Vina, Widi dengan Vina yang Iya. tahu. Ya, Mega ya, bertiga yang tahu. Nah, sekarang dengan Vina tidak ada berarti cuma Mega dan Widi. Mereka berdua mengatakan iya, sedangkan Vina tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tapi perkataan bahwa mereka malam itu bercakap-cakap, itu sudah dibuktikan handphonenya Vina diekstrak. Betul, mereka bercakap. Mereka teleponan pukul 10:10, SMS 10:14. Lalu Widi mengatakan handphone yang bekas melakukan komunikasi mereka tahun 2016 ini masih ada. Iya. Ya kan, diserahkan atas izin majelis, kami ekstrak Iya. dengan ahlinya Pak Rismon kemarin. Hasilnya cocok. Oke. Jamnya sama ketika dia bercakap lewat 22 lewat 10. Lalu 22:14 adalah komunikasi. Lalu SMS-nya itu ada yang dihilangkan. Itu yang kita kan mesti buka kebenaran. Baik. Karena kita nggak bisa kita tutupi pahit ataupun apapun. Kami mohon maaf kalau itu akan mengganggu. Kami pun paham. Ya kami pun paham kalau ini memang sangat berat, tapi kita harus buka Baik. untuk kebenaran. Untuk Gitu, kebenaran. Mbak. Oke, Iya. saya ke Bu Elsa sekarang. Pertanyaan yang mungkin hampir sama seperti ke keluarga korban, kuasa hukum keluarga korban. Bu Elsa, kemarin itu di rangkaian persidangan PK para terpidana ada fakta juga kemudian terungkap bahwa almarhum Eki ternyata dalam kondisi mengonsumsi minuman keras dan juga obat. Apa kira-kira mungkin kita ingin tahu bagaimana reaksi Ibtu Rudiana terhadap informasi ini? Yang jelas itu tidak benar ya, karena kan kita bisa lihat dari hasil visum et repertum ya, di mana dari pemeriksaan dari dokter, dan kami juga tanya lagi dokter Nur Rahman dan dokter Rahma maupun dokter Ihda, di dalam tubuhnya Vina maupun dalam tubuhnya Eki itu tidak ada minum-minuman keras maupun obat-obatan. Apalagi dibilang minum obat sampai 10 butir obat ekstasi. Itu mah nggak usah minum tambah air, tambah minuman keras, itu mah udah langsung meninggal di tempat itu. Jadi kita harus membuat suatu keterangan di bawah sumpah itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dilakukan suatu verifikasi, audit dan validasi dengan bukti-bukti yang lain. Nah ini kan kalau masalah minuman keras maupun obat-obatan itu kan harus dilihat pada hasil dari visum et repertum. Nggak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Dan itu dua saksi yang mengkonfirmasi itu Bu Elsa? Tunggu dulu.
terbukti bahwa di dalam tubuhnya eh, Vina itu ada, saya baca ya, ada butiran jagung yang belum tercerna. Jadi tidak ada minuman keras maupun obat-obatan. Jadi itu keterangan itu boleh-boleh saja, tapi kan nanti harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya karena kita punya visum repertum di tubuh dari Vina dan Eki. Mungkin Bang Jutek mau... Ya, saya mau sampaikan gini Mbak Tasya. Di visum et repertum itu tidak memuat lengkap pemeriksaan kimiawi dan apa yang terkandung. Jadi tidak diperiksa apakah dia mengkonsumsi alkohol Ya atau dilihat lagi tidak? aja. Oke. Nanti sangkanya asumsi lagi Iya. kita. Ya, tidak memeriksa ya. Oke. Ya, apapun yang dia tadi sampaikan. Terlepas dari situ Mbak Tasya, ini kami mau sampaikan bahwa mereka ini saksi fakta, mereka ada sekian orang, 4-5 orang. Mereka yang melihat cuman Eki yang belum ada. Yang lain kalau mengatakan iya terus yang membuktikan itu tidak kan siapa? Ya kan? Iya. Ya silakan aja. Kan itu apalagi mereka memberikan ini kesaksian ini bawa sumpah kan gitu kan. Iya. Mereka berani apa motifnya? Apalagi kemarin saya dengar dari kuasa hukum mereka dari Anwar dan Arta ya kan gitu kan. Silakan aja. Katanya tukang obatnya masih ada, ininya masih ada, mereka bisa hadirkan, mereka bisa Baik. lihat dan apa segala macam ya. Saya pikir sih itu kan mereka yang bersaksi, mereka sudah kami ingatkan bahwa semua kesaksian mereka di muka persidangan itu ada konsekuensi Oke, hukumnya. saya ke Bu Elsa lagi. Silakan Bu Elsa, tidak ada pemeriksaan apakah mengkonsumsi alkohol. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apakah memang dalam keadaan mabuk atau tidak. Saya sudah tanyakan kepada dokternya dan karena tidak ada hal-hal yang spesifik tentang minuman keras dan obat-obatan dan justru sampai jagung pun diperiksa oleh dokter karena tidak ada minuman keras maupun itu sehingga tidak tertulis di sana. Jadi isinya hanya jagung yang berada di lambungnya Vina itu. Jadi kita bukan pemeriksaan apakah dia minuman keras ini, enggak. Pada saat itu diperiksa yang didapati adalah itu. Jadi jangan dibalik-balik. Dan kemudian saya ngerti maunya arahnya kan mabok, terus akhirnya oleng, terus nabrak, kecelakaan tunggal. Ini sudah ada bukti putusan dari hukuman disiplin tanggal 24 September di mana memutuskan menghukum teguran tertulis kepada para polisi laka lantas yang telah salah memberikan informasi adanya kecelakaan dan di mana mereka tidak pernah melakukan olah TKP dan mereka karena dia mendengar dari masyarakat kecelakaan dia pikir jadi dia tidak memeriksa lagi dan atas hal itu mereka dihukum secara tertulis. Jadi pikiran tentang bahwa ini kecelakaan itu sudah ada putusan. Baik. Sudah ada putusan keputusan hukuman disiplin nomor Cap garing 25/9 garing 2016 tanggal 24 September ini ada beberapa yang diberikan hukuman tertulis. Baik, Bu Elsa dengan sekian banyak kecelakaan itu jangan terus dipikirkan ada kecelakaan sehingga semua dibikin cocokologi semuanya. Jadi karena kecelakaan nabrak tiang padahal tiangnya udah bengkok sejak tahun 2015 itu ada bisa di Google. Terus kemudian standing motor nabrak padahal kan kondisi orang kecelakaan tuh ada. Ya kalau ini cocokologi tapi ini cocokologi yang melibatkan banyak sekali orang ya Bu Elsa. Ya nggak apa-apa itu kan kalau memang mampu mengumpulkan itu kan itu. Oke, Bu Elsa, baik. Dengan sekian banyak keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian terpidana sepanjang persidangan ini di bawah sumpah, kita menyaksikan keterangan bermacam-macam saksi. Yang saya ingin tanyakan, Bu Elsa, Pak Ibtu Rudiana itu masih dengan pendirian awal. Ceritanya masih sama bahwa dia yakin ini ada terjadi pembunuhan dan pemerkosaan.
Ini Mbak, masa fakta kita mau rubah-rubah? Kok di penelitian awal maksudnya Anda gimana? Itu Rudiana klien saya sudah diperiksa 2 kali. Satu pertama dari Mabes Polri itu turun, kemudian dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM dan semuanya itu sudah memeriksa klien saya. Dan klien saya sudah dinyatakan oleh Mabes Polri itu tidak menyalahi prosedur. Kemudian ada pemeriksaan yang terbaru ya sekitar 2 bulan yang lalu, semuanya diperiksa termasuk penyidik-penyidik Kapolres, Kapolda terdahulu pada tahun 2016, termasuk terpidana juga, itu sudah diperiksa lagi atas perintah Kapolri. Itu juga kita tunggu hasilnya, ya. Jadi berdasarkan saya sih bebaskan karena namanya upaya hukum boleh-boleh aja ngumpulin saksi banyak di bawah sumpah, terserah. Itu kan haknya dari pemohon PK. Kami tidak pernah mengganggu. Tetapi fakta-fakta yang ada di kita ini bukan fakta karangan, tetapi ada buktinya semua. Masalah kecelakaan tolong saya katakan itu silakan dilupakan saja. Tapi kalau mau teruskan silakan aja. Baik. Saya nggak membantah, terserah. Nanti kan kita sama-sama punya bukti. Oke, Ya. saya ke Mas Reza. Mas Reza, ini keluarga posisinya lelah tidak sih dengan kasus ini? Apa yang diinginkan oleh pihak keluarga? Iya, saya sering mendengar keluhan dari keluarga almarhumah, terutama kakak Vina itu ya memang sangat lelah akhirnya. Kemana-mana juga risih, banyak pemberitaan-pemberitaan miring, terutama yang tadi saya bilang, saksi-saksi yang mengatakan almarhumah begini dan begitu dan yang menyudutkan tanpa bisa membela diri, itu kan sangat menyudutkan pihak keluarga, terutama kakak almarhumah jadi tidak bisa bergerak atau mencari nafkah di mana gitu kan, selalu ada omongan tidak enak, itu yang sangat mengganggu. Jadi dari pihak keluarga sih berharap ini segera selesai, tuntas dan kasus selesai, itu harapan dari kami. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali usai jeda. NTV Prime, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bang Jutek sekarang. Bang Jutek, jadi kalau Anda sudah selesai nih menjalani seluruh persidangan, menurut Anda kenapa kasus ini bisa berubah dari kecelakaan kemudian menjadi pembunuhan? Jadi gini Mbak Tasya, kasus ini kan memang sudah diperiksa di kepolisian, pengadilan tingkat 1, tingkat 2, kasasi kasasi ya. Iya. Dan sudah dinyatakan dan sudah inkrah itu pembunuhan. Belakangan ini bisa menjadi kecelakaan oleh karena kan ada saksi fakta yang melihat malam itu dia ada di situ, yang namanya Adi, kemudian ada Ismail, ada Purnomo, kemudian muncullah saksi-saksi yang lain yang melihat, dan kami sandingkan itu semua berkesesuaian dengan alat bukti lain, dengan yang lain. Kalau bilang pembunuhan kan nggak ada alat bukti yang lain, ya kan? Dari awal kasus ini kami udah curiga bahwa ini penuh kejanggalan, bahwa klien kami bukan pelakunya. Kenapa? Kami mau sampaikan satu. Kalau tadi diceritakan bahwa Rudiana setelah melihat, berdasarkan pengakuan dia di BAP ya, dia datang ke Polsek Talun melihat motor dan melihat bahwa itu nggak mungkin itu kecelakaan, lalu melakukan penyelidikan sendiri sebagai polisi, lalu tanggal 31 Agustus 2016 itu dia bertemu dengan Aib dan Dede. Lalu timbullah cerita dan ini sampai ke hari ini jalan cerita itu. Lalu sekarang katakan bukan hanya dari Aib dan Dede, ya saya nggak tahu dari mana lagi, karena itu fakta persidangan. Iya. Siapa tahu ada sutradara lagi, kita mau tunggu, gitu kan. Nah, kami nggak tahu itu dari mana. Kalau berdasarkan fakta persidangan dan di dalam pertimbangan hanya itu. Siapa tahu ada lagi yang baru, ya kami tunggu, makanya kami lagi tunggu gitu kan. Iya. Kalau memang itu ada lagi bahwa Rudiana bukan datangnya dari mana, dari Aib dan Dede. Karena dalam laporannya, dalam fakta persidangan jelas-jelas itu mengatakan itu. Itu satu. Yang kedua, bahwa kami melihat kenapa Aib ini bercerita begitu. Rupanya dalam fakta persidangan kami terungkap
Ya, bahwa tanggal 25 Agustus 2016, tepatnya 2 hari sebelum kejadian tanggal 27 Agustus 2016, Aib ini pernah digerebek oleh warga. Karena? Ya, karena membawa perempuan masuk ke tempat kerjanya di bengkel itu, di tempat cuci mobil itu. Oke. Ya kan? Dan Yang menggerebek menggerebek- itu termasuk ada di antara para terpidana ini. Oke, jadi ada motif di sini. Ya, kami melihat ada hubungannya ke situ ya. Kami melihat ada hubungannya ke situ. Ya. Ditambahlah ketidakyakinan Rudiana saat itu, kalau menurut saya ya, saat itu ditambah dengan bahwa dia bisa menjelas. Makanya kalau dia bilang dia di warung Madura itu hanya satu saat itu, di depan Mandua. Itu jaraknya 120 meter kami sudah ukur. Kalau yang kemarin Dena yang beredar itu di depannya tempat pencucian mobil ya, itu namanya warung nasi kuning. Jam 4 sore sudah tutup, nggak ada. Gitu. Kalau dia bilang beli rokok, itu adalah di dalam putusannya juga mengatakan di depan warung Madura, depan Mandua, bukan di depan tempat cuci mobil. Itu yang kemarin kita rekonstruksi, gitu kan? Itu yang sekarang beramai kayak apa? Ketika 120 persidangan di meter, lokasi ya waktu itu ya? bahwa itu jadi sekian meter dan apa semacam. Kami sudah sampaikan, baca lagi aja putusannya. Di dalam kronologisnya itu adalah dia beli rokok di warung Madura di depan Mandua, itu jelas. Itu dalam pertimbangan hakim, Iya. dalam putusan. Iya. Dalam kronologis kesaksian itu sampaikan. Kemarin ada sanggahan tidak waktu? Nggak ada, Tidak justru ada sanggahan. pemilik warung mengatakan, betul nggak ada yang beli rokok? Nggak ada malam itu, dan dia buka sampai jam 12 malam. Ketika dia buka sampai jam 12 malam, ditanya lagi, ada nggak yang kejar-kejaran? Ada nggak geng motor yang lewat? Nggak ada, sepi Pak, katanya. Ada nggak berantakan? Nggak ada. Ini fakta ya, ini yang kita mau sampaikan. Jadi saya sekaligus meluruskan bahwa kan kita bukan berkata-kata dan tidak membelokkan keadaan. Ya, kalau ada yang mengatakan itu di depan warung itu ada di depan tempat kerjanya Aib yang 6 meter yang disebut dengan warung, ada warung di situ. Itu namanya warung nasi kuning, sekarang pun masih ada. Oke. Gitu kan, itu buka sampai jam 4 sore. Tapi dalam putusan yang dimaksud dengan warung itu adalah warung di depan Mandua. Baca lagi aja, saya sudah puluhan kali baca itu. Baik. Gitu kan. Oke. Bu Elsa mungkin ada komentar karena Anda yang mengatakan bahwa jarak warung itu 6 meter. Silahkan Bu Elsa. Ya, itu maksudnya si Aib itu waktu mereka nongkrong-nongkrong itu sudah melihat, ya, sudah melihat. Tunggu saya ulangi dulu ya. Yang masalah itu bukan Rudiana sendiri yang melakukan investigasi. Ini melakukan ini bersama-sama timnya, dan itu sifatnya investigasi. Dan itu biasa polisi melakukan hal itu karena ada kecurigaan terhadap jenazah hasil dari visum et repertum. Bersama tim Dan tuh berapa orang berarti Bu Elsa? Ada 5. 5 Ada orang. 5 orang polisi yang kemudian diajak untuk melakukan investigasi kasus anaknya Ya, begitu ya? melakukan ada Skype-nya kok, bukan liar. Oke. Terus kemudian juga menanyakan kepada Suroto, kepada itu Supardi, Suja dan semuanya ya. Dari hasil itu baru ke lapangan. Jadi lihat ininya, helmnya, lihat motornya. Terus bertanya kondisi yang lain-lain, dokter segala rupa. Jadi nggak sembarangan aja Mbak. Jadi dilihat, terus kemudian ditanyakan apakah itu ada kecelakaan di sana. Yang jawab nomor 1 waktu itu Dede. Dede bilang nggak ada, yang ada kejadian justru Dede. Tapi Dede itu baru kerja 2 bulan, tidak tahu bahwa nama-nama orang itu. Tapi dia mengenal. Baik. Dan kalau Aib sudah bekerja 5 tahun. Jadi dia mengenal dan kemudian bukan Aib aja sekarang, oke lah Dede menyatakan. Kan ada namanya si Rana alias Piying. Itu dia terang-terangan menjelaskan sampai sekarang tidak pernah berubah, menjelaskan bahwa ada di BAP berkas, ada juga di putusan, dan dia melihat adanya perkelahian, pukul-pukulan. Dia melihat perempuan bernama lihat perempuan kecil, dia bilang, dan dia melerai dan supaya jangan ribut berantem itu, pukul-pukulan itu aja. Jadi saya nggak akan nambah-nambah saksi karena kan kita
tidak punya kewajiban putusan itu sudah inkrah. Apalagi udah gerasi kepada presiden, kepala negara yang paling tinggi. Baik. Pasti untuk putusan presiden tidak langsung itu pasti tanya kepada majelis, kepada ketua MA, Baik. kepada Seknek, kepada Menteri Hukum dan HAM, terus kepada Menko Polhukam. Jadi nggak sembarangan Baik. melakukan hal itu. Baik, Bu Elsa, kalau boleh tahu apa kabar Ibtu Rudiana hari ini? Bagaimana komentar dia menyaksikan seluruh persidangan PK ini? Dia kasih tahu poin-poinnya ini nggak benar, ini dia kasih tahu saya, dan saya juga sedang lakukan segala upaya hukum yang benar ya untuk kepentingan klien saya. Dan Pak Jutek berupaya melakukan PK untuk kepentingan kliennya, silakan, kita saling menghormati. Apa kabar dengan somasi-somasi yang Ya, dilakukan? kita akan lakukan. Iya pasti. Itu namanya melakukan upaya hukum. Katanya kan Jumat lalu kan Bu untuk Jumat lalu Ya, untuk Ibu Titin. kita rapatkan semua itu, dan kita akan melakukan suatu verifikasi dan validasi terhadap saksi-saksi yang ada di PK. Kan tuh banyak tuh, kalau nggak salah saksinya 49 saksi fakta, 5 ahli. Jadi satu-satu saya akan lakukan verifikasi, validasi, dan mana yang oke, yang mana yang tidak oke, dan itu kan cukup memakan waktu. Baik. Yang tidak sebentar. Tidak bisa sebentar, Nah, baik. Kalau di sana kan per hari sampai 150 orang, tentunya berbagilah cepat. Kalau kita kan nggak banyak orangnya yang melakukan hal ini. Oke. Ibtu Rudiana itu tahu tidak Ibu Elsa keberadaan Aib, karena yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah kemunculan dari saksi kunci Aib. Kita tidak pernah tahu keberadaannya dan kemudian orang-orang berasumsi bahwa Rudiana tahu di mana keberadaan Aib. Rudiana nggak tahu, yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi, Aib ada sama saya, sama Fitra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Dan apa komentar Aib, Bu Elsa? Ya, komentarnya dia tetap berpegang pada fakta yang dia alami, terus dia malah lebih detail lagi, dia jelasin kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kenapa ini, semua dia jelasin kepada saya, dan saya lihat oh iya. Bahwa kemudian Liga Akbar, kemudian Dede sudah menarik dan merasa bahwa itu semua adalah bagian dari rekayasa. Menarik terus, silakan aja, masuk akal nggak keterangan mereka tuh menarik. Liga Akbar tuh kenal dengan si Rivaldi, ya, dan ada pihak-pihak lain yang menjelaskan tentang hubungan dikenal Liga Akbar, dan mana tahu Rudiana Baudeya itu kenal dengan Rivaldi itu, dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa Rivaldi BBM Muhammadiyah mampus, Eki sudah mati. Mana mungkin Rudiana mengatakan demikian? Itu ada dalam BAP dan keterangannya di bawah sumpah. Sekarang mau cabut-cabut silakan lah. Sekarang memang musimnya cabut-cabut semuanya. Silakan aja. Oke. Ya kan? Itu hal-hal kecil yang diterangkan Liga Akbar. Itu nggak mungkin orang lain tahu. Seperti setelah Aldi diproses tidak ada permasalahan 1/24 kan dilepas. Tinggal 7. Siapa yang menunjuk ada terkaitannya Rivaldi? Penyidik tidak ada yang kenal sama mereka semuanya. Kemudian mereka pun yang mengatakan bahwa ada satu lagi yang bernama Rivaldi. Nah, Rivaldi itu ternyata dalam tahanan, dia tanggal 29 melakukan penganiayaan kepada perempuan, dan dia juga dihukum. Hukumannya juga ada di tangan saya. Baik. Ya, saya cari hukumannya ada. Siapa yang dianiaya? Itu keterangan dari mana? Emang dari penyidik. Rudiana apalagi nggak kenal sama mereka, tuh kan anak jauh di bawah umurnya. Jadi
terserah aja kalau memang maunya begitu keterangannya, kita juga punya keterangan yang sangat masuk akal, nggak kenal lah dengan mereka. Baik. Baru tahu setelah diberitahu oleh Dedek dan Aib, tapi nama-namanya satu yang tahu adalah Aib. Nah sekarang Aib dikejar-kejar kayak apa ya? Maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya dia Bu nggak- Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada, si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut, tapi Suroto nggak cabut. Oke. Dan banyak lagi deh, saya nggak usah ngomong lah. Kayak begitu-gitu uang udah berkeliaran. Baik. Kita memang nggak punya uang, cuman ala kadarnya aja. Tapi itu benar, sampai amplop-amplopnya masih disimpan oleh mereka. Ya, Akan lebih meyakinkan Bu Elsa Jadi kalau itu kemudian Aib faktanya. bisa muncul ke publik dan menjelaskan dan menunjukkan bukti-bukti itu. ngapain? Udahlah untuk apa? Kita tidak perlu muncul-muncul di TV. Yang paling penting nanti pembuktiannya. Oke, saya Ngapain di media? Terus nanti mau dibully gitu klien saya. Oke, baik saya ke Terus, Mas Reza ada mungkin untuk pertanyaan ancaman-ancaman terakhir. bahwa Aib akan didatang, akan dihukum, pokoknya ancaman terhadap Aib itu terlalu banyak. Jadi kami bilang kenapa Aib diancam? Saya udah tahu siapa yang ancam juga saya tahu, ada di TikTok, ada di berita-berita, dicari kemana-kemana. Emangnya siapa gitu Baik. loh Aib ini? Dia punya lawyer Baik. yang akan melindungi secara hukum, bukan melindungi secara badaniah ya. Baik, Bu Elsa. Kebetulan kita nggak punya predikat kayak begitu. Oke, saya ke Mas Reza untuk pertanyaan terakhir. Mas Reza, harapan keluarga seperti apa? Jadi memang harapan keluarga itu kasus ini segera selesai, segera terang benderang, dan juga bisa terjelaskan ada apa selama 8 tahun ini sampai kasus ini susah terungkap, dan apapun nanti hasilnya pihak keluarga akan menerima dengan legowo. Itu aja sih sebetulnya pesan dari pihak keluarga yang ingin disampaikan. Jadi ingin kasus ini segera selesai dengan sejelas-jelasnya dan terang-terangnya. Baik, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek, ini kan seluruh persidangan terbuka untuk publik menyaksikan, audio visual kita bisa menyaksikan bagaimana interaksi antara kesaksian para saksi, ahli, terpidana, kemudian bagaimana hakim, bagaimana jaksa, bagaimana kuasa hukum. Tetapi kan kemudian hasilnya dibawa ke MA dalam bentuk berkas. Seberapa optimis dan percaya diri Anda bahwa PK ini akan dikabulkan? Mbak Tasya, kami berterima kasih ya kepada narasumber pada sore hari ini. Fakta demi fakta secara tidak langsung diakui bahwa ada surat penyelidikan sebelum buat LP 31 Agustus 2016 lalu tadi sudah diakui, ya kan, selama ini dibantah-bantah kan. Jadi berterima kasih lah, satu demi satu terungkap ya, bahwa rupanya ada sprindik ya kan, sebelum membuat LP 31 Agustus 2016 jam 18.00 ya kan, itu yang kami persoalkan kan. Kemudian lewat somasi juga ya ada saksi kan yang mengatakan ketika dia disiksa mendengar ada nama seseorang penyidik ya kan. Seseorang itu rupanya membuat sesuatu klarifikasi, katanya oh enggak, saya nggak pernah penyidik di situ, saya nggak pernah apa semacam di situ. Kami kebetulan adalah pengacara juga lawyer dari saksi tersebut. Somasi itu sampai kepada kami, saya baca di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa si A, si B, si C, si D, sebutin semua. Oke. Pada tahun 2016 lalu. Jadi ya terima kasihlah, klien kami tidak pernah menunjuk loh siapa orangnya. Tapi orang itu rupanya muncul sendiri. Ada pepatah bilang, ya kan, yang tidak diduga muncul kan, kan gitu kan. Ini muncul sendiri kebenaran kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, satu demi satu kita lihat bahwa ini muncul kan gitu kan. Itu sebabnya
saya sangat berhati-hati sekali ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan ini. Kenapa? Dan bagaimana harapan ini kepada Mahkamah Agung? Sekali lagi, kami sangat yakin. Ya, kami sangat yakin. Meskipun dengan, dalam bentuk berkas, dalam bentuk tulisan. Ya, bahwa Hakim kami yang memutus lah. tidak ada di waktu pas persidangan. Iya, nggak apa-apa. Kami berserah saja, kami serahkan bahwa kami sudah maksimal melakukan. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Ya, seharusnya kan kalau kita objektif kan kita adalah kalau memang ingin mencari kebenaran, ayo dong duduk sama-sama. Kalau memang ini benar, itu salah, kita harus jujur mengatakan kan itu kan. Bukan sesuatu yang menurut saya bahwa itu tidak benar, terus sampai mati-matian kita membenarkan itu. Kalau menurut saya itu bukan itu mencari pembenaran. Ya, jadi asas hukum kita juga adalah praduga tidak bersalah. Artinya bahwa kita harus beranggap bahwa itu tidak bersalah sampai sesuatu itu diputuskan. Ini sudah inkrah, kami sangat percaya, kami hargai. Itu sebabnya kami melakukan langkah hukum. Ya, bahwa apakah langkah hukum itu nanti akan juga diamini oleh Mahkamah Agung lewat Hakim Agung, kami sangat berharap. Dan kami sangat percaya kepada kualitas dari Hakim-Hakim Agung, bahwa ini menyangkut kebenaran nasib orang ya, masih ada 7 terpidana yang seumur hidup nggak akan mungkin bisa keluar. Iya. Ya, bahwa apakah akan dibawa sampai ke mati persoalan ini. Baik. Ya mari buka, kami nggak juga membenarkan bahwa pendapat kami benar, silakan saja. Ya kan, kami hanya bisa mengatakan, sekali lagi, kalau mengatakan itu pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat, tidak ada alat bukti mengatakan bahwa itu terjadi pembunuhan, apalagi mereka merupakan pembunuhnya, tidak ada saksi. Ya kan, kalau itu hal yang lain, banyak yang lakukan. Yang bisa membuktikan kalau itu katakan kecelakaan misalnya kami buktikan. Saksi yang melihatnya ada, kemudian apa namanya alat bukti yang tadi yang tidak mendukung bahwa itu pembunuhan mengarahkan bahwa itu kalau terjadi kecelakaan itu bisa jadi. Baik. Termasuk sampai kepada ekstraksi handphonenya Mega dan Widi yang jarak hanya sekitar 15-16 menit sampai rame TKP. Artinya hanya jarak sekian menit. Ya, saya mau sampaikan Mbak Tasya, ini penting. Dalam fakta persidangan kami hadirkan kan ada dokter forensik. Dokter forensik itu menyampaikan satu statistik atau satu eksperimen ya. Mengatakan kalau orang yang terjadi kalau perkosaan di depan umum ya, di negara di dunia nih paling cepat satu orang itu adalah 11 menit. Ini data pelaku pemerkosaan. Ya, pelaku pemerkosaan. Ini ada 6 atau 7 begitu ya. Kalau Tidak ini mungkin 8, ya berarti 88 menit ya. 88 menit. Kayak antri ayam. Oke. Tanpa ada jeda. Iya. Belum lagi ada peristiwa timpuk-timpukannya, tusukannya. Sedangkan peristiwa ini dalam dakwaannya dimulai dari 21.15 sampai 22.30. Ya, itu hanya jarak kurang lebih 75 menit. Itu saja tidak berkesesuaian. Dibantah lagi dengan handphone, dibantah lagi dengan percakapan, dibantah lagi dengan SMS. Yang nggak bisa dibohongin. Baik, gitu. Bang Jutek, tapi hari ini berarti posisinya hanya menunggu. Tidak Ya. ada instrumen apapun yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum untuk kemudian mengawasi atau menanyakan atau bagaimanapun caranya kemudian untuk bisa tahu hasil dari PK ini karena kan minimal 3 bulan ya Bang Jutek. Saya pikir kalau yang mengawasi seluruh rakyat Indonesia ya, sudah mengawal ini, Hakim Agung yang akan memeriksa itu nanti pasti akan berhati-hati. Ya, tidak terpengaruh dengan publik, tapi dia akan memakai hati nurani. Apapun hasilnya, kami akan menghargai. Toh kan kita sudah percayakan inilah sistem negara kita. Baik. Lebih dan kurangnya ya kita harus terima. Oke. Ya kan? Sama seperti saya tadi menanyakan apa kabar Ibtu Rudiana, apa kabar pihak keluarga, apa kabar para terpidana yang kemarin melakukan PK? Sudahkah Anda menyiapkan berbagai kemungkinan kalau kemudian misalnya ini kita sudah menggiring semoga misalnya publik sepertinya mengawal dikabulkan, tetapi menyiapkan tidak para terpidana ini untuk hasil yang juga mungkin terburuk bahwa PK ini juga mungkin ditolak. Mereka secara mental, secara psikologi sudah sangat siap. Ya, kami sampaikan bahwa ini kita berupaya, kita tidak menggiring, kita juga tidak mengharapkan atau menjanjikan. Kita sampaikan usaha kita sudah maksimal. Dan terakhir mereka nangis, mereka peluk kami selaku lawyer. Kami juga bisa sampaikan, kami berterima kasih lah kepada media, kepada masyarakat, dan juga kepada
netizen ya yang sudah mengawal ini dengan benar. Kami nggak katakan pendapat itu benar semua, tetapi mari kita tunggu apapun keputusan Hakim Agung itu masih ada satu langkah kita harus kawal. Oke. Ya kan, jangan sampai hal yang tidak baik terjadi ketika mereka memutuskan kan gitu. Mari kita kawal, kita yakin, kita percayakan, biarkan para Hakim Agung itu bekerja dengan bebas, bekerja dengan hati nuraninya seorang hakim yang agung gitu. Demikian Oke. Mbak Tasya. Baik, kita sama-sama tunggu nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Bang Jutek, Mas Reza, dan Ibu Elsa Syarif untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda. Thank you. Pembunuhan demokrasi dengan demokrasi, kedaulatan rakyat.